Pemirsa, dendam antar geng motor, seorang pelajar tewas akibat dianiaya 17 orang anggota geng motor. Selain memviralkan video penganiayaan, pelaku juga membawa kabur sepeda motor korban. Penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa korban oleh belasan geng motor terjadi di Jalan Kirap Remaja C. Semayang Sungkal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tidak hanya menghabisi nyawa korban, pelaku juga membawa kabur sepeda motor korban dan menjualnya. Dari 17 pelaku, polisi menangkap 7 orang pelaku yang berusia pelajar serta 10 orang menjadi DPO. Motif dari penganiayaan ini merupakan dendam antara geng motor SL dengan geng motor RNR. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa kayu broti, batu, pakaian, serta uang hasil penjualan sepeda motor milik korban. Dari hasil olah TKP bahwa ditemukan beberapa barang bukti yang kita amankan dan juga petunjuk bahwa dari beberapa saksi yang kita periksa dan juga hasil visum dari rumah sakit serta hasil otopsi menunjukkan bahwa kematian korban akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka. Sebelumnya penganiayaan terhadap korban terjadi pada 17 Januari lalu. Korban merupakan anggota geng motor SL. Akibat perbuatannya, ketujuh pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, duel maut menewaskan mantan kepala dusun dan anaknya. Konflik berujung maut ini diduga disebabkan perebutan pengelolaan tanah kas desa atau tanah bengkok dengan kepala dusun baru. Mantan Kepala Dusun Sumber Gentong, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini tewas bersama anak lelakinya akibat sabetan senjata tajam. Keduanya tewas setelah adu carok dengan kepala dusun yang kini menjabat dan dibantu 2 orang saudaranya. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan menjadi tontonan warga sekitar. Perkelahian tersebut dipicu penguasaan lahan kas dusun. Sebagai mantan kepala dusun, Mujiono ingin menguasai lahan tebu seluas setengah hektar. Niat tersebut kemudian dihalangi Toyib hingga terjadi perkelahian dan berakhir carok 2 lawan 3. Mujiono dan anaknya Irwan meregang nyawa, sementara Toyib bersama 2 saudaranya dirawat di Rumah Sakit Bokor Turen dengan sejumlah luka serius. Jadi itu ada tanah bengkok, ya, ada kas desa, itu berupa setengah hektar lahan kebun tebu yang ada di desa Klepu itu seharusnya dirawat oleh kepala dusun yang menjabat, ya kan, kepala dusun yang menjabat. Ternyata ini menjadi permasalahan karena 5 tahun awal itu sudah sempat digarap oleh saudara Mujiono. Nah, kemudian muncul permasalahan ketika tahun ketiga ini saudara Mujiono ini dan anaknya masih tidak terima dan masih berharap mendapatkan hasil dari tanah bengkok ini. Nah, akhirnya permasalahan ini sudah memuncak tadi pagi. Polres Malang menambahkan kepala dusun bersama 2 saudaranya akan menjalani proses hukum setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk menghindari konflik susulan, rumah kedua kubu dijaga ketat aparat kepolisian menghindari aksi balas dendam. Penyebab kematian satu keluarga di Blitar, Jawa Timur terungkap. 2 orang anak di Kabupaten Blitar dibunuh dengan cara dianiaya hingga meninggal dunia. Orang tua korban kemudian diduga bunuh diri setelah menghabisi anak-anaknya. Penemuan jenazah satu keluarga ini membuat tetangga dan sanak saudara histeris. Satu keluarga yang terdiri dari ayah dan 2 anaknya tewas di dalam sebuah kamar dalam kondisi mengenaskan. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan mencari bukti-bukti penyebab tewasnya 3 orang dalam satu keluarga yang tinggal di Desa Sumberjo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Selanjutnya, ketiga jenazah diotopsi di Rumah Sakit Umum Mardi Waluyo. Ketiga jenazah yang ditemukan tewas adalah Suyani 67 tahun,
putrinya Nada 21 tahun, dan putranya Samuel 9 tahun. Sebab dari kematian adalah kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan tertutupnya saluran nafas dan saluran darah sehingga korban meninggal dunia atau mati lemas karena kekurangan oksigen. Kedua anak yang tewas diduga kuat dibunuh. Korban juga diduga sempat berontak sehingga mengalami luka memar di beberapa bagian tubuhnya. Sementara ayah kedua anaknya ditemukan tewas dalam posisi menggantung. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 buruh bangunan diringkus polisi usai mencuri 200 gram emas di rumah mewah milik majikannya di Goa, Sulawesi Selatan. Selain menangkap pelaku, polisi mengamankan 200 gram emas milik korban dan uang tunai jutaan rupiah yang diduga hasil penjualan emas curian. Tim anti bandit Polres Goa langsung menggerebek dan meringkus Anto alias Deng Tayang, satu dari 2 pencuri emas seberat 200 gram di Dusun Manyoy di Desa Kecamatan Barombong, Goa, Sulawesi Selatan pagi tadi. Usai mengamankan satu pelaku, dari hasil pengembangan polisi mengamankan IR dan pelaku. Keduanya langsung dibawa ke Mapolres Goa untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita emas seberat 200 gram lebih yang diduga sebagian besar diantaranya telah dijual pelaku kepada seorang penadah. Polisi juga menyita uang tunai sebesar 3 juta rupiah yang diduga hasil penjualan emas. Bersangkutan dipanggil oleh pemilik rumah atas nama hajat nenek untuk memperbaiki rumahnya dengan mengecat. Dan pada saat korban atau pemilik rumah tidak berada di rumah, pelaku masuk ke dalam kamar dan membongkar tempat tidur milik korban. Kedua pelaku kini ditahan di posko tim anti bandit Polres Goa, Sulawesi Selatan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, para perampok di Bekasi, Jawa Barat menggasak dan menyekap karyawan sebuah minimarket di Cikarang Pusat. Perampok berjumlah 2 orang juga membawa kabur uang tunai sebesar 46 juta rupiah. Aksi 2 orang perampok di sebuah minimarket di Jalan Raya Tegal Danas, Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat ini terekam kamera pengawas. Setelah menghendap-hendap dan berhasil masuk ke ruang kantor mereka, langsung melumpuhkan 2 orang karyawan. Mereka kemudian diikat dan ditutup mulutnya dengan lakban sebelum akhirnya disekap di dalam gudang. Peristiwa terjadi setelah pelaku berpura-pura berbelanja. Setelah tahu kondisi toko sepi karena baru buka, pelaku mengajak temannya dan langsung menodong kedua karyawan dengan senjata tajam. Pelaku kemudian menggasak uang toko dari dalam berangkas sebesar 46 juta rupiah. Pelaku yang kedua yang pakai baju biru sempat menodongkan di saat si Dadang keluar dari dalam gudang, menodongkan pisau ke lehernya. Nah, dia sempat di mana posisi uang, jadi langsung mengarahkan ke berangkas. Tugas kepolisian Polsek Cikarang Pusat yang mendapat laporan mendatangi minimarket dan mengolah TKP. Berbekal kamera pengawas dan keterangan para saksi, polisi mengejar kedua orang pelaku. Jadi dari rekaman CCTV, pelaku tidak ada mengambil barang yang ada di Indomaret. Hanya pelaku mengambil uang berangkas yang ada di gudang di dalam Indomaret. Kasus perampokan ini ditangani Polsek Cikarang Pusat dan Polres Metro Bekasi. Perampokan kembali terjadi di SPBU Jalan Pelabuhan Benoa Denpasar, Bali. Pelaku usai isi bahan bakar mengancam petugas SPBU dengan senjata tajam dan membawa kabur uang penjualan BBM sebanyak 10 juta rupiah. Pemotor yang datang mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Pelabuhan Benoa Denpasar terekam kamera pengawas. Usai mengisi bahan bakar, suasana berubah mencekam. Pemotor mengancam petugas SPBU dengan senjata tajam dan membawa uang penjualan BBM sebesar 10 juta rupiah. Saat terjadi perampokan, suasana SPBU sepi. Pelaku yang membawa dan mengancam dengan senjata tajam membuat petugas SPBU berteriak.
Petugas lain yang beristirahat mendekati korban dan melihat pelaku sudah kabur. Istirahat, dengar teman teriak, saya keluar, pelakunya udah lari, saya ikut lari di belakangnya. Gitu. Itu ada yang dibawa sama pelakunya? Ada, uang 10 juta. Uang ini ya, uang penjualan. Apa namanya, ada senjata nggak dia bawa? Dia bawa pedang apa samurai, pokoknya dia agak panjang gitu, tapi dia agak karatan gitulah dia modelnya. Kasus perampokan di SPBU dilaporkan ke Polsek Denpasar Selatan. Sebelumnya kasus perampokan juga pernah terjadi di SPBU ini pada November 2020. Seorang tersangka diamankan beserta barang bukti senjata mainan yang digunakan untuk mengancam petugas SPBU. Pemirsa, Pulau Lantigiang di Kabupaten Selayar diduga dijual seharga 900 juta rupiah. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda.